Kembali Anda menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan Saudara bersama saya Andre Sinaga. Banjir merendam permukiman warga di Perumnas Antang Blok 8 dan Blok 10 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian banjir sedikit menurun dari sebelumnya 2 meter menjadi 1 meter. Sebagian warga yang mengungsi mulai kembali ke rumah mereka untuk melihat kondisi rumah yang terendam banjir. Ada juga warga yang mulai bersih-bersih di lokasi yang sudah surut. Sementara itu banjir di Kabupaten Maros juga mulai surut. Warga mulai membersihkan material sampah dan lumpur yang terbawa arus air akibat banjir. Walau masih terendam banjir, ketinggian banjir di Dusun Kampala, Desa Banto Mantene, Kecamatan Maruzu perlahan surut. Warga pun mulai membersihkan sisa material lumpur dan sampah yang terbawa arus. Akses jalan yang sebelumnya terisolasi juga sudah mulai bisa dilewati. Banjir sebelumnya melanda kawasan ini dan 14 kecamatan lain di Kabupaten Maros dan kini tersisa 16 kecamatan yang masih terdapat genangan air. Dan kita akan memantau situasi terkini di Makassar dan Maros, Sulawesi Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Arif Tirtanas di Makassar serta jurnalis Kompas TV Aziz Hamid di Kabupaten Maros. Kita pantau bersama. Selamat pagi Gufran dan juga Aziz, kita terlebih dahulu ke Makassar. Gufran, bagaimana situasi terkini pasca banjir di sana? Saudara, ini sudah memasuki hari kelima pasca hujan intensitas tinggi di Kota Makassar dan juga banjir mulai naik di Perumnas Antang Blok 8 Kota Makassar. Di hari kelima ini memang kalau kita pantau 2 hingga 3 hari terakhir ini memang banjir sudah mulai surut hingga pada pagi hari ini memang di Perumnas Antang Blok 8 ini banjir sudah benar-benar surut sehingga memang beberapa warga sejak kemarin dan juga tadi malam hingga pagi ini sudah mulai ke rumah mereka masing-masing untuk memantau rumah, terus kemudian juga sebagian sudah melakukan aksi bersih-bersih. Seperti yang kita ketahui banjir kali ini walaupun memang sebagian daerah sudah surut, namun menurut dari BPBD Kota Makassar yang paling terupdate informasi dari mereka tadi malam, mereka mengatakan banjir masih merendam 4 kecamatan dengan total 2.196 jiwa masih mengungsi di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Manggala, di kecamatan tempat saya melaporkan saat ini memang merupakan kecamatan yang paling parah dampak banjirnya dengan total 1.451 jiwa yang mengungsi di 18 titik posko ungsi. Terus kemudian juga ada Kecamatan Beringkanaya dengan total 572 jiwa mengungsi di 8 titik posko ungsi dan juga ada Kecamatan Panakukang 90 jiwa mengungsi di 2 titik posko ungsi dan juga ada Kecamatan Tamalan Raya dengan 83 jiwa yang mengungsi di satu posko ungsi. Kalau saya bisa menunjukkan kepada Anda, Andri dan juga saudara di belakang saya ini merupakan salah satu rumah warga di Blok 8 Perumnas Antang Kota Makassar yang memang batas banjirnya masih bisa Anda lihat. Yang masih basah, tembok yang masih basah dan juga tembok yang masih kering di sebelah kanan layar kaca Anda. Ini menandakan memang banjir di sini sangat-sangat tinggi. Pada saat curah hujan lagi tinggi-tingginya, Andri dan juga saudara, memang ketinggian banjir di sini bisa mencapai 2,5 meter. Sehingga memang salah satu masjid yang difungsikan sebagai titik posko pengungsian di Perumnas Antang Blok 8 ini, warga masih memilih sebagian menetap di posko ungsi sehingga nanti benar-benar memastikan rumah mereka aman dan juga kering seperti itu. Karena tadi kita sempat ngobrol dengan beberapa warga, mereka mengaku memang walaupun aksi bersih-bersih sudah dilakukan sejak kemarin sore dan juga pagi ini, mereka tidak langsung menetap di rumah mereka seperti itu. Mereka harus menunggu 1 hingga 2 hari untuk menghilangkan bau karena yang kita ketahui banjir kali ini juga membawa lumpur dan juga sampah hingga masuk ke rumah warga. Selain untuk menghilangkan bau, mereka juga harus memastikan bahwa terminal-terminal listrik ataupun juga alat-alat sumber listrik di rumah mereka ini harus benar-benar kering seperti itu. Karena ini selain banjir terparah selama periode banjir di Kota Makassar ini, memang ketinggian banjir sudah mencapai terminal ataupun juga stop-stop kontak sumber utama listrik di rumah warga. Jadi memang warga harus
memastikan kabel dan semuanya benar-benar kering sebelum nanti menyalakan listrik mereka kembali. Selain itu juga saudara, Andri dan juga saudara, memang pemerintah Kota Makassar sejak 2 hari yang lalu ini telah menetapkan banjir kali ini sebagai tanggap darurat bencana banjir Kota Makassar hingga 17 Februari 2025 hingga Senin nanti. Kendati demikian, pemerintah Kota Makassar menyampaikan juga bahwa tujuan ditetapkan tanggap darurat ini untuk memberikan respon cepat terhadap warga ketika nanti ada keluhan dari warga. Andri. Gufron, pantauan Anda pada pagi hari ini kondisi sudah aman di mana warga masih terus berupaya untuk membersihkan rumah mereka masing-masing. Kita bergeser ke Maros, ada Aziz di sana. Selamat pagi Aziz, pantauan banjir di beberapa hari terakhir ini cukup parah di kawasan Maros. Saat ini seperti apa? Apakah sudah surut? Ya, Andre dan juga saudara, jadi memasuki hari sebenarnya sudah sekitar seminggu banjir sudah terjadi di tempat ini, tepatnya di Kecamatan Maros, Kabupaten Maros ini. Dan terpantau saat ini banjir itu telah surut. Nah, akses jalan yang tadinya terputus, jalan ini juga merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kota Maros dengan Kota Makassar, sekaligus juga jalan antar kecamatan. Saat ini sudah bisa dilalui kendaraan dengan sepenuhnya semua jenis kendaraan bisa melintasi tempat ini. Berbeda dengan hari sebelumnya di mana banjir di sini ketinggiannya dari 1 sampai 2 bahkan sampai 3 meter menutupi ruas jalan ini, Andre. Nah, saat ini sejumlah warga juga sudah mulai beraktivitas. Mereka sudah mulai membersihkan material lumpur dan sampah yang terbawa arus sungai yang hinggap di rumah mereka. Tidak hanya itu, warga yang sebelumnya mengungsi juga sudah kembali ke rumah-rumah mereka pasca banjir surut ini. Nah, sebenarnya Andre, tadi kami sempat berbincang dengan warga juga di tempat ini, selain bencana yang terus terjadi karena ini adalah bencana tahunan, mereka juga berharap adanya bantuan dari pemerintah mengenai perbaikan drainase yang hari ini tertutup akibat sampah yang menumpuk. Tidak hanya itu, karena secara geografis letak dari tempat ini merupakan Dusun Kampala di Desa Bontomatene, Kecamatan Marusu, yang merupakan salah satu wilayah dengan kondisi terparah akibat banjir. Ini diapit oleh 2 anak sungai yang memang banjir itu disebabkan oleh luapan aliran sungai yang kemudian memang kita bisa melihat di setiap sisi sungai di sini tidak memiliki tanggul. Itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya luapan dan akibat intensitas hujan yang begitu tinggi, Andre. Baik, siap. Terima kasih Aziz. Kita tahu bahwa di Maros dan juga di Makassar kondisinya sini sudah semakin kondusif. Semua banjir sudah surut dan warga sedang kembali ke rumahnya untuk bersih-bersih. Dan saya lihat di belakang Anda bahwa matahari pagi ini sudah bersinar dengan cerah, berarti menandakan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Gufron dan juga Aziz. Selamat bertugas kembali.